Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan studi kasus hukum kekeluargaan adat. Hukum kekeluargaan adat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan, harta, warisan, dan kekuasaan keluarga diwariskan melalui garis ibu. Ini berada dari sistem patrilineal yang umum di banyak budaya lain, termasuk hukum nasional Indonesia yang lebih dipengaruhi oleh hukum Islam dan Barat, yaitu harta pusaka, dikelola oleh kaum perempuan Bundo Kanduang dan diwariskan kepada anak perempuan. Laki-laki tinggal di rumah ibunya dan bertanggung jawab atas urusan luar, tetapi tidak memiliki hak waris atau harta pusaka. Yang ketiga, perkawinan adalah urusan adat yang melibatkan keluarga besar dengan poligami diperolehkan dalam batas tertentu. Konflik sering muncul ketika hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam. Bertentangan misalnya dalam pembagian warisan yang lebih egaliter atau hak suami istri. Fakta kasus Nyonya Siti Aminah dan keluarga adat di Nagari Sungai Puar. Kontekstualisasi kasus ini terjadi di Nagari Sungai Puar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nyonya Siti Aminah, seorang perempuan Minangkabau berusia 45 tahun, adalah ahli waris tanggal dari harta pusaka keluarga besarnya, termasuk tanah sawah seluas 5 hektar dan rumah gadang. Ia menikah dengan seorang pria dari luar adat Minangkabau non-matrilineal yang kemudian meninggal dunia tanpa anak. Setelah kematian suaminya, keluarga suami berdasarkan hukum nasional mengklaim hak waris atau sebagai harta sementara adat Minangkabau, menetapkan bahwa harta pusaka harus tetap di garis ibu Siti Aminah. Dan perkembangan kasusnya: 1. Tahap awal 2015, Siti Aminah mengajukan permohonan ke Lembagaan Adat Kerapatan Adat Nagari untuk mengonfirmasi haknya atas harta pusaka. Kerapatan adat memutuskan sesuai adat, harta tetap milik garis ibu dan suami tidak berhak atas pusaka. 2. Konflik dengan hukum nasional 2016, keluarga suami menggugat ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi berdasarkan pasal 852 Kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur pembagian warisan secara sama rata antara suami, istri, dan anak. Pengadilan memutuskan bahwa Siti Aminah harus membagi 50% harta kepada keluarga suami, mengabaikan adat. Yang ketiga, eskalasi 2017. Siti Aminah banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan dukungan dari aktivis adat seperti Lembaga Adat Minangkabau. Mereka memacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hukum adat sebagai sumber asli Indonesia dan memungkinkan penerapannya jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Yang keempat, putusan akhir 2018. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hukum adat Minangkabau berlaku dalam hal warisan pusaka sehingga harta tetap utuh di tangan Siti Aminah. Kasus ini kemudian menjadi presiden di tingkat lokal meskipun belum sampai ke Mahkamah Agung, yaitu pihak terlibat. Penggugat keluarga suami menggunakan hukum nasional. Tergugat Siti Aminah dan kerapatan adat. Saksi ahli antropolog adat dan ahli hukum dari Universitas Andalas, yaitu aspek hukum relevan. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengakuan atas hak ulayat dan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, digadai atau diwariskan keluar kaum ibu bako, pihak ayah tidak mewarisi harta pusaka. Dan analisis kasusnya, aspek positif adat. Sistem matrilineal memberikan kekuatan ekonomi dan sosial kepada perempuan, mencegah fragmentasi harta keluarga
dan mempromosikan solidaritas suku. Dalam kasus ini, adat melindungi hak Siti Aminah sebagai pemilik sah pusaka, yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam konteks budaya lokal. Konflik dengan hukum nasional lebih patrilineal dan individualistik, sering kali mengabaikan adat pasal 5 Undang-Undang Perkawinan 1974, menyatakan bahwa hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi berprestasi pengadilan sering bervariasi. Kasus ini menunjukkan ketegangan antara pluralisme hukum adat sebagai hukum hidup, dan unifikasi hukum nasional. Implikasi sosial, kasus ini mengungkap isu gender di mana perempuan adat seringkali lebih kuat dibanding di sistem patrilineal, tetapi juga rentan terhadap tekanan modernisasi di mana Minangkabau sekitar 70% kasus warisan masih diselesaikan melalui adat. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, perspektif internasional mirip dengan sistem matrilineal di Mosuo, Tiongkok, atau akan di Ghana, di mana adat bertahan meski ada tekanan global. Di Indonesia, ini dukungan oleh Konvensi ILO nomor 169 tentang hak masyarakat adat. Dan terakhir, kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan adat Minangkabau masih relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga, terutama dalam warisan. Putusan akhir memperkuat otonomi adat, tetapi menyoroti perlunya harmonisasi dengan hukum nasional. Untuk menghindari diskriminasi, dampaknya meningkatkan kesadaran tentang hak perempuan adat dengan lebih dari 50 kasus berupa diselesaikan di Sumatera Barat sejak 2018. Namun tantangan tetap ada, seperti urbanisasi yang mengikis adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.